Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube dan di Facebook Pastor Verona Official. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Saya yakin dan percaya malam hari ini akan menjadi malam berkat, malam mujizat, malam lawatan Tuhan, malam di mana hidup kita menerima pemulihan dari Tuhan lewat doa-doa, kebenaran firman Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di seluruh negeri Indonesia ataupun di negara-negara lain seperti Malaysia, Timor Leste, Singapura, Bangkok, dan juga Taiwan, Taipei, dan juga di negara-negara lainnya seperti Kanada, Amerika, Korea, Irlandia, Turki, dan juga Jepang, Prancis, Jerman, dan negara-negara lainnya. Shalom semua, selamat malam. Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah ada memasuki di minggu ketiga di bulan Maret ini. Dan kita akan terus berjalan bersama dengan peningkatan dan kelimpahan yang Tuhan berikan melalui visi gereja kita bersama ini. Bahwa tahun 2022 adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi hidup saudara dan saya, keluarga besar kita, bisnis dagang usaha pelayanan kita. Sepanjang tahun ini ketika saudara mengimani, maka kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan setiap hari. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Bogor, shalom yang ada di Kendari, di Jawa, di Bandung, shalom semua, di Bogor, di Jakarta, di Medan, sahabat-sahabatku, saudari-saudariku di kota Manado, dan sekitarnya di Tompaso Baru, shalom. Semua yang ada di Amurang, di Mondo Inding, di Tomohon, shalom semua. Papua, Jayapura, Sabah, Sarawak, Timor Leste, shalom semua. Saya mengucap syukur. Yang ada di Amerika, di USA, shalom semua. Boleh kita saling sapa satu dengan yang lain. Yang di YouTube dan yang di Facebook, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita percaya malam hari ini adalah malam anugerah bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Bolehlah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran ibadah langsung ini di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp dan Telegram, dan di seluruh digital sosial media kita. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang mengalami Tuhan, dan banyak orang mengalami pemulihan lewat ibadah Minggu Anugerah pada malam hari ini. Kalau saudara punya rekan, punya family sedang sakit, punya keluarga sedang sakit, bagikan, share siaran langsung ibadah ini. Karena dalam ibadah siaran langsung malam hari ini, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan, bahkan Kau berkenan di atasnya, anugerah-Mu turun atas kami. Siapapun kami yang bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini, kami pasti diberkati, kami pasti dilawat, kami pasti mengalami pemulihan lewat roh dan kebenaran firman Tuhan dan doa-doa yang akan kami naikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang di YouTube diberkati, yang di Facebook diberkati. Siapapun yang bergabung ibadah malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Pada malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang pencernaannya tidak lancar, pencernaannya sedang bermasalah. Kalau Bapak Ibu Saudara itu orangnya pencernaan yang bermasalah, letakkan tangan kanan di bagian pencernaan. Izinkan saya berdoa malam hari ini buat pencernaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berseru memanggil nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang sempurna, nama yang mulia, nama yang membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, dan nama yang menyelamatkan. Malam hari ini, baik jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube, apabila ada pencernaannya bermasalah, Tuhan, Engkau sembuhkan pencernaan kami. Engkau pulihkan pencernaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencernaan kami dipulihkan, pencernaan kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan,
terima pemulihan, pencernaan kami dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara menyaksikan siaran langsung ini di rumah, sedang sakit, sedang tergeletak di rumah sakit, ataupun sedang tergeletak di rumah, apapun sakit saudara. Mungkin saudara mengalami lumpuh, mungkin saudara sesak nafas, apapun saudara lemas. Saya ingin berdoa buat saudara yang ada di rumah, sedang menyaksikan siaran langsung ini di rumah masing-masing, yang sedang tergeletak saja di rumah karena penyakit apapun itu. Saudara di rumah sakit kah, di kontrakan kah, di rumah, di hotel. Izinkan saya berdoa buat saudara semua yang sedang tergeletak sakit di rumah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Siapapun mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Mereka yang tergeletak malam hari ini di rumah-rumah, baik di rumah sakit, di hotel, di kontrakan, di kos-kosan, mereka yang sedang demam, mereka yang sedang meriang, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Cabut segala sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin, aku percaya, aku imani kuasa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami, memulihkan segala kelemahan tubuh kami. Bangkit, bangun, bangkitlah dari tempat tidurmu, dari pembaringanmu. Sehatlah, sembuhlah sakitmu. Fisikmu kuat, staminamu kembali normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah sembuhkan Tuhan. Siapapun yang sedang terbaring di rumah sakit, di kontrakan, di kos-kosan, sembuh. Urapan Tuhan mengalir di atas kepala mereka. Tubuh, jiwa, roh mereka diurapi Tuhan. Aku buang semua segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit dari tubuh orang percaya malam hari ini. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. 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 Saudara, apabila saudara memiliki anak-anak yang sedang bermasalah, anak-anak yang sakit, malam hari ini juga saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sakit. Izinkan saya berdoa, Pastor Verona mengucapkan doa kesembuhan buat pemulihan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara sudah lama sakit, demam, diare, punya masalah yang aneh-aneh. Ada mujizat yang tak lazim akan terjadi buat anak-anak saudara di malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, panggil anak-anakmu, tumpangkan tanganmu di atas anak-anakmu, dan izinkan aku berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat anak-anak siapapun yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang BAB, panas, demam, batuk, pilek, tidak bisa jalan, jantung bocor, penyakit-penyakit anak yang tak lazim. Dalam nama Tuhan Yesus, cabut ya Tuhan sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan, jamah pulihkan, terima kuasa, terima mujizat, terima pemulihan secara sempurna. Sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, anak-anak kami yang belum bisa bicara, bicaralah. Anak-anak kami yang punya masalah mata selinder, sembuhlah. Anak-anak kami yang memiliki jantung bocor, sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang belum bisa berjalan, berjalanlah dalam nama Yesus aku berdoa. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan ada ibu-ibu yang peranakannya sedang bermasalah. Dengarkan saya, ibu-ibu yang peranakannya bermasalah. Pegang peranakanmu dengan tangan kanan dan kiri seperti ini. Pegang di peranakan kanan, pegang dengan tangan kanan, di peranakan kiri dengan tangan kiri. Izinkan aku berdoa. Dan aku berdoa Tuhan, malam hari ini buat wanita-wanita yang peranakannya bermasalah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Roh Kudus jamah peranakan mereka. Kembalikan ke posisi semula. Jamah sembuhkan Roh Kudus. Anak-anakmu yang sakit peranakannya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus.
Oh, rabakaradadadadadadadada. Dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh. Sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya ingin berdoa malam hari ini buat setiap saudara yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit lever, sakit ginjal, sakit usus dan lambung. Saya ingin berdoa. Sekali lagi, dengerin saya baik-baik. Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sedang mengalami sakit jantung, sakit lever, paru-paru, ginjal, sakit lambung, GERD. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan, apabila ada saudara yang sedang mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, sakit lambung, sakit ginjal, sakit lever, GERD, saya ingin berdoa. Saudara bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini di Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook, bahkan bagikan di seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara. Bagikan sekarang juga, sehingga saudara-saudari kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, sakit lambung GERD, sakit ginjal, sakit hati, lever, disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di jantung, di paru-paru, di hati, di ginjal, di lever, di lambung. Letakkan, saya ingin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa buat jemaat-Mu demi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa untuk menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, memerdekakan. Dan kami berdoa untuk sakit jantung, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit paru-paru, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Lever, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan ginjal yang sakit bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit-sakit lambung GERD, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Lambung sekarang juga Tuhan jamah. Lambung-lambung yang GERD Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Aku berdoa malam hari ini di ibadah Minggu Anugerah Malam. Tuhan jamah yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook. Tuhan jamah sakit jantung kami. Sembuh, 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 sembuh. Semua yang sakit jantung katakan saya sembuh dalam nama Yesus. Semua yang sakit paru-paru katakan dengan saya sembuh. Paru-paru saya sembuh dalam nama Yesus. Semua yang sakit ginjal sama-sama katakan dengan saya, ginjal saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit lever sama-sama katakan dengan saya, lever saya sembuh dalam nama Yesus. Semua yang sakit lambung sama-sama katakan dengan saya, lambung saya sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan sakit lambung kami, sembuhkan sakit jantung kami, sembuhkan sakit lever kami Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan, kuasa firman menyembuhkan, kuasa doa di dalam nama Yesus memulihkan jantung kami, paru-paru kami, ginjal kami, lever kami, bahkan haleluya, lambung kami yang GERD dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, ketika saya mendoakan jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya ada beberapa jemaat Tuhan, baik pria ataupun wanita, yang buang air kecilnya, kencingnya berdarah. Buang air kecil, kencingnya itu berdarah. Izinkan saya berdoa. Saudara boleh letakkan tangan kanan saudara di bagian kelamin saudara, maaf ya, baik pria ataupun wanita yang menyaksikan ibadah langsung ini di Facebook ataupun di YouTube, letakkan tangan kanannya di bagian kelaminnya, yang mereka sedang mengalami kencing berdarah. Kencing berdarah. Izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanannya di bagian kelamin dan arahkan tangan kirimu di layar kaca, tempelkan dengan tangan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang sedang mengalami kencing darah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kencingnya sakit, yang kencingnya susah, yang buang air kecilnya susah, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kencing berdarah berhenti dalam nama Yesus. Kencing yang bernanah juga berhenti dalam nama Yesus. Bahkan kencing yang sakit, berbatu, berhenti dalam nama Yesus. Aku berdoa, kuasa Yesus menjamah memulihkan kami. Menjamah memulihkan kami. Menjamah memulihkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah, 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 dan jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Berkati Tuhan, berkati baik pria ataupun wanita. Kelaminnya diberkati Tuhan, disembuhkan, 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 dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terpapar virus COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang rawat isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Pulihkan kami, anosmia kami Tuhan pulihkan. Paru-paru kami, pneumonia kami disembuhkan Tuhan. Bahkan gejala-gejala lainnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara teringat dan tergerak dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, rekan famili Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, bagikan siaran langsung ini, sehingga mereka dapat melihatnya juga, menyaksikannya juga, bergabung dalam ibadahnya juga, dan mereka didoakan dan terima mujizat, terima pemulihan, terima kesembuhan. Bukan hanya kita yang menerima, tapi keluarga-keluarga kita, famili-famili kita mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di malam hari ini. Oleh karenanya, bagikanlah Bapak Ibu Saudara siaran langsung ini di Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook yang Bapak Ibu Saudara tergabung di dalamnya, di grup-grup keluarga, WhatsApp, dan apapun nama sosial medianya. Bagikan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya juga ingin berdoa malam hari ini buat keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat keluarga-keluarga rumah tangga orang percaya yang menyaksikan siaran langsung malam hari ini. Baik mereka yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Baik mereka yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati suami dan berkati istri. Berkati hubungan menantu dan mertua. Berkati ipar dengan ipar. Orang tua dengan anak. Suami yang kasar Tuhan pulihkan. Istri yang kasar Tuhan pulihkan. Anak-anak yang kasar Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh perceraian, roh perselingkuhan, roh adu domba, roh kekerasan dalam rumah tangga, acuh, tidak bertanggung jawab, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan keluarga dan rumah tangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga kami disayang Tuhan. Rumah tangga kami disayang Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Anak-anak kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sering melawan pacaran sama orang tidak seiman. Terikat dengan gadget, kecanduan game. Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang terikat dengan narkoba, Tuhan lepaskan. Anak-anak kami yang kecanduan dengan pornografi, seks bebas, Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah ada ribuan jemaat Tuhan yang bergabung malam hari ini, yang sudah mau bergabung beribadah lewat ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini akan saudara terima dengan sangat luar biasa. Tema yang sangat memberkati hidup kita bersama. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ada ribuan jemaat yang sudah bergabung baik di Facebook ataupun di YouTube. Mari kita tetap bersemangat, mari kita tetap percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jawaban, ada pertolongan, ada mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada mujizat. Amin. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan adalah jawaban bagi kehidupan kita. Yesus adalah jawabannya. Ketika kita memanggil berseru tentang nama Yesus, maka mujizat terjadi, pertolongan terjadi, kesembuhan terjadi, dan hidup kita dipulihkan oleh Yesus. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit apapun. Saudara letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Sekali lagi, ya saudara, ya betul saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Letakkan saja tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan arahkan tangan kiri saudara ke layar kaca. Tempelkan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, apapun segala jenis sakit penyakitnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, cabut sampai akar-akarnya Tuhan. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kuasa darah menyembuhkan kami.
Keluar dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seseorang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yakini, kami imani, kami percayai. Kami sembuh, kami dijamah, kami dimerdekakan, kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi ada jemaat Tuhan ribuan yang sudah menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sudilah Bapak Ibu Saudara sekali lagi membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp keluarga, family, persekutuan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapilah kami Roh Kudus anak-anak-Mu. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Firman-Mu menyelamatkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu berotoritas jauh lebih tinggi dari ada apapun. Firman-Mu adalah payung penudung kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Di malam hari ini, jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Jesus Christ Church, ingin menyampaikan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang selama ini Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja kami. Sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang sudah kami terima, yang sudah Tuhan berikan melalui hidup Bapak Ibu Saudara, berupa persembahan dan perpuluhan. Nah, semua persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan, kami peruntukkan untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk ibadah tatap muka. Jadi Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah melihat progres demi progresnya. Dan minggu ini dan malam hari ini saya ingin menginformasikan, ingin memberitahukan sejauh mana perkembangan progres gereja kita bersama yang kita kasih ini Jesus Christ Church untuk persiapan ibadah tatap muka pada tanggal 15, 16, dan 17 April di bulan yang akan datang. Kita sudah bisa mulai ibadah tatap muka tentu sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Menggunakan masker, berbangku, berjaga jarak, disemprot dengan disinfektan untuk menghilangkan virus-virus yang ada. Dan berikut adalah video perkembangan dari persiapan gereja Jesus Christ Church untuk ibadah tatap muka di tanggal 15, 16, dan 17 April tahun 2022, tahun peningkatan dan kelimpahan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau berkuasa.
berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Oh, Yesus, kau ajaib. Demikianlah video pertanggungjawaban yang sudah kami berikan, bahwa sampai hari ini kita sudah memasang semua karpet, saudara. Karpet sudah kita pasang, gereja juga sudah kita cat ulang, sehingga saya sudah tidak sabar menanti kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk bertatap muka langsung dengan saya. Saya akan mendoakan setiap siapapun yang sakit. Saudara mau datang dari Jakarta, dari Bogor, dari Ambon, dari Papua, dari mana-mana, silakan datang. Saya akan doakan. Orang buta akan melihat, lumpuh akan berjalan, tuli akan mendengar, bisu berkata-kata, dan semua penyakit yang tak lazim. Roh Kudus akan hancurkan semua kelemahan tubuh, dan Roh Kudus akan memberikan kesembuhan bagi kita bersama. Mari letakkan tangan kanan di dada seperti ini malam hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita ingin mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin, 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 amin. Pada ibadah malam hari ini, kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan jangan takut. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh takut. Belum semua, ada ribuan jemaat di malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Saya tidak boleh takut. Amin. Amin, saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan seluruh orang Israel, jadilah kuat dan berani, karena engkau akan pergi bersama-sama dengan umat ini masuk ke negeri yang telah dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka dan membuat mereka mewarisinya. Dan Yahweh, Dialah yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertaimu, Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Amin. Dalam berumah tangga saya tidak boleh menjalaninya dengan ketakutan. Dalam bisnis saya tidak boleh menjalaninya dengan ketakutan.
Dalam pelayanan juga saya tidak boleh menjalani dengan ketakutan. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, setiap dari kita memiliki rasa takut, saudara. Setiap dari manusia pasti memiliki rasa takut. Namun Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup di dalam rasa ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan tidak mau saya hidup di dalam rasa ketakutan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena ketakutan bukanlah roh yang berasal dari Tuhan, melainkan ketakutan itu berasal dari setan untuk mengintimidasi hidup kita. Ketakutan itu bukan roh yang berasal dari Tuhan, tetapi ketakutan diciptakan oleh setan, diciptakan oleh iblis untuk mengintimidasi iman percaya kita, hidup kita, harapan kita, dan seluruh kegiatan kita. Iblis coba serang kita, saudara, dengan roh ketakutan. Salah satu senjata iblis untuk menyerang hidup orang percaya adalah dengan cara menebar rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengerin saya baik-baik. Kalau sampai ada suara di pikiran kita, di telinga kita, di hati kita bilang begini, sakitmu tidak akan mungkin sembuh, kamu tidak akan mungkin terima mujizat, kamu tidak akan dipulihkan, kamu tidak akan mendapat pasangan hidup, selama-lamanya kamu akan mandul, selama-lamanya kamu hidupnya tidak akan diberkati, kamu orang yang gagal, dosamu banyak, pelanggaranmu banyak, kesalahanmu banyak. Stop! Itu semua datang dari pihak setan, itu semua datang dari pihak iblis. Karena suara dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa syukur, membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa hidup kita dalam ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, setiap ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu senjata iblis. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang ditekan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, nanti perusahaanmu akan bangkrut, istrimu akan selingkuh, nanti suamimu akan selingkuh, nggak akan pulih-pulih lagi, sakitmu nggak akan pulih, penyakitmu nggak akan disembuhkan, uangmu tidak akan pernah kembali, perusahaanmu akan bangkrut, karirmu akan mentok segitu-segitu saja, pelayananmu tidak akan pernah berkembang. Itu bukan suara Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus, bilang kepada Tuhan, aku anak kesayangannya, aku diberkati, aku dikasihi, aku pasti disembuhkan, hidupku pasti dipulihkan, keluargaku diberkati, rumah tanggaku diberkati, daganganku diberkati, pekerjaanku diberkati, aku menanam padi, berkebunku, tambangku, usahaku akan diberkati Tuhan. Oh iya saudara. Dalam hidup itu pasti ada masalah, dalam hidup itu pasti ada tantangan, dalam hidup itu pasti ada pergumulan, dan dalam hidup itu pasti kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Tetapi percayalah, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya nggak perlu hidup di dalam ketakutan. Amin. Saya mengerti setiap dari kita pasti mengalami rasa takut. Tetapi Tuhan nggak mau saudara dan saya hidup di dalam rasa ketakutan. Jangan sampai rasa ketakutan itu memenjara pikiran kita, memenjara telinga kita, memenjara iman kita. Sehingga kita pada akhirnya hidup dalam rasa ketakutan. Sehingga kita pada akhirnya hidup di dalam rasa, tidak tenang. Bawaannya worry terus, nangis terus, sedih terus, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan bilang dalam Matius pasal 11 ayat 28, mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lagi pula, ayat 8 dengan jelas firman berkata, dan Yahweh, dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar, saudara. Masalah boleh ada, tantangan boleh datang silih berganti, pergumulan boleh ada, tekanan hidup boleh ada,
Virus boleh terus bermutasi, silih berganti. Dari Alpha, Delta, Omikron, Deltakron, apapun itu namanya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang berjalan di depan kita namanya Yahweh, namanya Yeshua, namanya Yesus Kristus. Yang akan menyertai hidup kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa di bumi, di bawah bumi, dan di sorga. Bible mencatat dia bukan hanya menyertai hidup saudara dan saya, tetapi dia tidak akan menggagalkan rencananya dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan bisa gagal dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita gagal, berkali-kali juga Tuhan pulihkan, mengangkat hidup kita, memulihkan hidup kita, memberkati hidup kita, dan memberikan banyak kesempatan bagi hidup kita untuk menerima, meraih segala janji berkat firman Tuhannya. Sama-sama katakan dengan saya, aku anak diberkati Tuhan. Amin. Aku anak yang diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang kita takutkan belum tentu itu terjadi atas hidup kita. So, jangan hidup dalam rasa ketakutan. Untuk biaya hari-hari kita, untuk biaya minggu-minggu kita, untuk biaya hidup bulanan kita, tahunan kita, cicilan kita, tagihan kita. Percayalah, firman Tuhan berkata, Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau nyawanya saja di atas kayu salib dia sudah serahkan dan berkata, it is finished. Apalagi hutang piutang kita, tagihan kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita, permasalahan kita, maka dia akan selesaikan, dia akan bela, dia akan menolong, dia akan menyertai, dia akan memulihkan, dia akan memberkati hidup saudara dan saya. Karena janji firman-Nya berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku berjalan di depanmu, aku menyertai hidupmu, aku tidak akan menggagalkan satupun perjanjianku kepadamu, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar, saudara. Saya nggak boleh takut, saya nggak boleh gentar. Amin. Karena iblis itu licik, saudara. Setan itu licik. Coba ingin menyerang iman kita, coba ingin menyerang hidup kita dengan rasa ketakutan. Kalau kita udah diserang dengan rasa ketakutan, ini dia kunci dia untuk mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, malam hari ini Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup kembali di dalam rasa ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, belum semua ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, saya tidak boleh hidup dalam rasa ketakutan lagi. Amin. Karena jelas firman Tuhan berkata, aku yang akan berjalan di depanmu. Wah, keren saudara. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, masalah boleh datang silih berganti, Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kalau Yesus yang berjalan di depan kita sebagai Immanuel, pergumulan boleh datang silih berganti, Yesus pasti dapat menyelesaikannya. Yesus pasti akan membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Karena Yesus berkata, I am the way, I am the door. Akulah jalan dan akulah pintu. Kalau hari-hari ini bisnis kita sedang tertutup, keuangan kita sedang keuangan kita sedang terpuruk, ekonomi kita sedang terpuruk, percayalah kepada Tuhan Yesus dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada kesembuhan. Di dalam Yesus selalu ada pemulihan. Ketika kita menghadapi masalah, Yesus yang akan menyelesaikannya. Ketika keuangan kita sedang bermasalah, Yesus Tuhan yang akan memulihkannya. Ketika rumah tangga kita sedang bermasalah, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyempurnakan, memulihkan, menjamah hati suami dan istri kita. Dan rumah tangga kita kembali rukun, akur, hidup dalam ketenangan, diberkati, dan hidup dalam damai sejahteranya. Ketika bisnis kita sedang mengalami pergumulan, percayalah
Tuhan Yesus akan menolong. Ketika jalan-jalan kita mulai tertutup, percayalah, Yesus yang adalah pintu. Dia akan membuka pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru, bisnis-bisnis yang baru. Ketika kita merasa sepertinya sudah tidak ada jalan, percayalah, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah jalan. Dia akan membuka jalan-jalan yang baru bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dia adalah Tuhan yang peduli, yang mengerti apa saja yang saudara dan saya perlukan, yang saudara dan saya gumuli, yang saudara dan saya sedang hadapi dan rasakan. Yesus bukan tinggal diam di sorga, tapi Yesus akan turun menyelamatkan hidup saudara dan saya. Pertanyaan besarnya, Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini. Mengapa Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup di dalam ketakutan? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau kita anak-anaknya, orang percaya, para pelayannya, tidak boleh hidup di dalam rasa ketakutan? Kenapa Tuhan tidak mau saya hidup di dalam rasa ketakutan? Yang pertama, yang Tuhan ajarkan, untuk saya bagikan bagi jemaat Tuhan di malam hari ini adalah karena ketakutan hanya akan membuat hidup kita tertekan, stres, dan depresi. Kalau saudara terus hidup di dalam rasa takut, maka saudara tanpa saudara sadari, saudara akan merasa ditekan. Iman saudara akan ditekan. Pengharapan saudara akan ditekan. Ketika iman kita ditekan, pengharapan kita tertekan, maka kita akan stres. Ketika kita akan stres, kita akan maju ke dalam tingkat yang lebih tinggi, namanya depresi. Ketika kita sudah depresi, pasti kita akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bunuh diri, bercerai, tinggalkan suami, tinggalkan istri, tutup perusahaan, tutup pelayanan, dan lain sebagainya. Ingat, Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan dengan jelas, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama, dia curi perhatian kita, saudara. Yang kedua, dia bunuh iman kita. Yang ketiga, dia binasakan hidup kita. Jadi jangan pakai mata ini, perhatian ini, iman ini, harapan kita hanya fokus tertuju kepada ketakutan, dan kekhawatiran. Setiap dari manusia pasti mengalami permasalahan. Setiap dari manusia pasti memiliki pergumulan dalam jualan, dagang, bisnis, pasar, pekerjaan, entertain, karir-karir dalam dunia politik. Pasti kita punya masalah. Tetapi percayalah, kita memiliki solusinya. Kita memiliki jalan keluarnya. Kita memiliki obat penawarnya. Namanya Yesus Kristus. Musa berkata kepada Yosua, jangan takut, karena Yahweh yang menyertai aku, akan juga menyertai langkahmu, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Berkali-kali Yesus pun juga berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kenapa Yesus selalu berkata, jangan takut, percaya saja? Karena Yesus pasti akan menolong. Karena Yesus pasti akan menyembuhkan. Karena Yesus pasti akan memulihkan. Satu kali ada seorang janda di kota Nain yang berkata kepada Yesus, Yesus, anakku sedang mati. Yesus selalu berkata, jangan takut, percaya saja. Amin, saudara. Dan tahu apa yang terjadi? Anak janda di kota Nain ini bangkit. Waktu Maria dan Marta memberikan utusan untuk berkata kepada Yesus, Guru, Lazarus, orang yang kau kasih sakit dan hampir mati, bahkan mati, saudara. Lalu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta dan berkata kepada orang di sekitar situ, jangan takut, percaya saja. Walaupun Yesus diketawai oleh orang di sekitarnya, ini Yesus sudah gila kali ya. Orang udah mati, 4 hari sudah berbau, tapi semua kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang mati dia bangkitkan, yang sakit dia sembuhkan, badai mengamuk dia hentikan. Diam, tenanglah. Haleluya. Yesus bukan hanya membangkitkan orang-orang mati, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, Yesus bukan hanya memulihkan hati yang terluka, tetapi badai yang mengamuk dibuat diam dan tenang. Murid-murid mengalami ketakutan, saudara.
Ketika Yesus diikuti dan disertai 5.000 orang dan 4.000 orang. Nggak ada makanan. Wajar murid-murid ketakutan dan mereka stres, tertekan, dan depresi. Ini nggak ada makanan, suruh pulang aja Tuhan. Yesus bilang, kamu yang harus kasih makan. Ya, tapi nggak ada makanan. Ada berapa roti dan ikan? Cuma ada 5 dan 2. Bawa kemari. Di tangan Yesus yang tidak berarti menjadi berarti. Di tangan Yesus yang tidak memiliki apa-apa dibuat menjadi apa-apa. Amin. 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Nggak mungkin. Tapi di tangan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Diambilnya roti dan ikan, diangkat ke sorga, mengucap syukur kepada Bapaknya, dan jadilah 5.000 orang menikmati berkat anugerah Tuhan. Ada beberapa roti kecil, ada 4.000 orang. Pun dibuat sama mujizatnya oleh Yesus. Yesus cuma berkata, jangan takut, percaya saja. Hari ini sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Saya harus percaya. Hutang saya pasti ditolong, pasti dibayar. Ekonomi saya pasti diberkati. Pemasukan bulanan saya pasti akan dilimpahi. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tuhan pasti memberkati saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut lagi. Amin. Kalau kita takut, kita perkatakan firman. Aku anak kesayangan Tuhan, aku diberkati, aku ditolong, aku dibela, aku disembuhkan. Aku pasti disertai, aku tidak akan ditinggalkan. Aku disayang Tuhan, aku biji matanya Tuhan, aku kesayangannya Tuhan. Amin. Jangan mau diintimidasi di pikiran, di telinga, di hati. Kamu nggak layak, kamu orang nggak benar, kamu pelacur, kamu gay, kamu homo, dan lain sebagainya, kamu penzina. Buang, tolak dalam nama Yesus. Saya ada dalam anugerah Tuhan. Saya diberkati. Saya dicintai Tuhan. Saya disertai Tuhan. Aku nggak boleh takut. Hutangku pasti dilunasi oleh Yesus. Berkatku pasti dicukupkan. Bisnisku pasti diberkati. Daganganku pasti diberkati. Jualanku pasti diberkati. Dan apa saja yang aku kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan dibuat berhasil, beruntung, dan berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan? Selain ketakutan itu akan mendatangkan ketertekanan, stres, dan depresi. Yang kedua, karena ketakutan dapat membuat hidup kita ragu akan firman Tuhan. Nanti kita akan berkata kepada Tuhan, benar nggak ya Tuhan sembuhkan saya? Benar nggak sih mujizat itu masih ada? Benar nggak Tuhan menyertai keluarga saya? Benar nggak sih firman Tuhan yang berkata, Dia memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi masa depan saya? Semuanya akan menjadi pertanyaan besar. Benarkah, 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 benarkah? Coba saudara balik. Rasa ketakutan saudara menjadi rasa percaya penuh kepada Tuhan. Saya percaya, saya pasti ditolong, saya pasti dibela, saya pasti diberkati, sakit saya disembuhkan, minum saya dipulihkan, dagangan saya di pasar, di toko, jualan jamu saya pasti diberkati. Ibu Olin katakan amin, amin. Ibu Eja katakan amin, amin. Dagangannya pasti diberkati, usahanya pasti diberkati, keluarganya pasti diberkati. Setiap manusia di muka bumi ini pasti punya masalah, pasti punya pergumulan, pasti kena sakit dan lain sebagainya. Tapi percayalah, di dalam Yesus kita pasti ditolong. Di dalam Yesus kita pasti terima mujizat. Di dalam Yesus kita pasti terima segala yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam rasa ketakutan? Karena yang ketiga, karena ketakutan adalah tipu daya setan. Setan coba ingin menipu kita, mematikan iman kita, menghantam harapan kita kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya dia berbisik di telinga kita, di hati, di pikiran. Kamu nggak mungkin sembuh. Suamimu nggak akan mungkin pernah pulih. Rumah tanggamu akan bercerai. Sakitmu nggak akan pernah sembuh. Bisnismu tidak akan pernah pulih. Kamu pasti akan bangkrut. Masa depanmu sudah suram. Udah hancur berantakan. Kamu pendosa. Kamu penjina. Kamu gay. Kamu homo. Kamu pelacur. Kamu wanita malam. Kamu nggak layak hidup dalam anugerah Tuhan. Begitu terus, saudara. Semua ini kita tolak dalam nama Yesus. Karena ketakutan adalah tipu daya setan. Amin. Saya nggak boleh takut. Karena Tuhan berjalan di depanku.
Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada. Kalau Tuhan yang di pihakku, kata firman, siapa yang dapat melawan aku? Dan dia bukan hanya ada di pihak kita. Yesus tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jiwa kita tentram, tenang di dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan? Karena kita memiliki Tuhan yang besar dan hidup. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus saya adalah Yesus yang besar. Amin. Yesus saya adalah Yesus yang hidup. Artinya, hidup kita pasti ditolong oleh Tuhan. Hidup kita pasti disertai oleh Tuhan. Hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti disediakan mujizat oleh Tuhan. Dan hidup kita pasti selalu di dalam anugerahnya Tuhan. Saudara, saya menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Selalu saya berkata bahwa saya adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya saya percaya Tuhan saya besar, Tuhan saya hebat, Tuhan saya perkasa. Namanya Yesus Kristus. Saya tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Saya pasti disertai oleh Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya dibela oleh Yesus. Apapun masalahnya, pergumulan, tantangannya, Yesusku jauh lebih besar. Yesusku menolong, Yesusku setia, Yesusku berkuasa, Yesusku hidup untuk selama-lamanya. Memulihkan hidupmu dan hidupku. Memulihkan rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Memulihkan keuanganmu dan keuanganku. Menyediakan berkat-berkatnya setiap hari. Hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Dia adalah jawaban dari segala pertanyaan pergumulan kehidupan kita. Dan di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada jaminan dan kepastian bahwa apapun keadaannya, Dia setia bersama-sama dengan hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia memerintah atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, tetap percaya kepada Yesus. Tetap hidupi firman Yesus. Dan tetap perkataan firman-firman Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib, dan berotoritas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan takut lagi. Sakitmu pasti sembuh. Masalahmu pasti ditolong. Pergumulanmu pasti dibela oleh Tuhan. Tapi Pak, saya jatuh dalam dosa. Saya melakukan pelanggaran. Tuhan mengampunimu. Tuhan tidak melihat pelanggaran dan kesalahan dan dosamu. Jangan tengok ke belakang lagi. Jangan hidup dalam pelanggaran yang lama ataupun yang baru. Tapi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dengan kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan, memulihkan, dan menyembuhkan, serta membebaskan kehidupan kita. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut. Percaya Yesus. Imani. Hidup kita disertai Tuhan. Hidup kita ditolong Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita disayangi oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, besok kita kembali ada ibadah kabar baik. Ibadah kabar baik akan saya sendiri menyampaikan firman Tuhan. Saudara, jam 8 malam kabar baik di Facebook di sini ya. Buat yang di YouTube, mari semua gabung di Facebook ya. Karena kabar baik hanya ada di YouTube. Secara langsung saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga saudara benar-benar dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari Rabu kita ada 2 pemulihan dan mujizat. Banyak mujizat yang tak lazim terjadi. Dan hari Jumat 2 pemulihan wanita. Dan terus doakan rencana pembukaan ibadah tatap muka Gereja Jesus Christ Church tanggal 15, 16, dan 17 April. Saya bersama dengan rekan saya, Pastor Levi Supit, dan juga sahabat saya, Redi Pangalila, akan memeriahkan acara KKR Paskah di tanggal 15, 16, dan 17 April. Saudara bisa mendaftar booking bangkunya dari sekarang. Bangkunya saudara bisa pesan di nomor sini. Karena, Bapak Ibu Saudara, kursi kami hanya menyediakan 220 kursi. Takutnya nanti kepenuhan. Jadi saudara bisa mendaftar untuk ibadah tanggal 15, ibadah Paskah, 16, ibadah 2 pemulihan wanita, 17, ibadah kebangkitan Kristus. Saudara bisa mendaftarkan diri saudara di nomor gereja, di nomor sekretariat gereja. Nanti saudara akan mendapatkan balasannya dari staf gereja, sehingga saudara ditelayani dengan baik. Baik, itu saja informasinya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Ingat, persembahan perpuluhan kita pergunakan untuk persiapan
pembukaan ibadah tatap muka. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus mengharap kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengharapan Roh Kudus turun dalam hidup kita, mulai malam hari sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran dan anugerah firman Tuhan. Haleluya! Bersama-sama kita katakan, amin. Saya Pastor Verona mengucapkan salam anugerah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.